Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Hidayat. Saya mahasiswa BINUS Online jurusan akuntansi dengan NIM 2806673743. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek character building yang telah kami lakukan. Berjudul Gerakan 10.000 Langkah Sehari untuk membangun gaya hidup sehat berbasis nilai Pancasila. Proyek ini kami lakukan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, terutama terkait upaya menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Jadi, fenomena sekarang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah. Banyak aktivitas kita yang dilakukan bisa hanya melalui smartphone. Ya, seperti berbelanja, memesan makanan, hingga bekerja pun bisa jarak jauh, seperti work from home. Kemudahan ini memang membuat dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif karena tubuh kita jadi jarang bergerak. Aktivitas gerak lebih sedikit. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan fisik yang terbatas, dapat meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas, hipertensi, diabetes, hingga stres mental ya. Jika tanpa dibarengi dengan makanan-makanan yang sehat. Menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023, 37,4% orang dewasa tergolong kurang aktivitas fisik. Yang berarti hampir dari 4 sampai dari 10 orang belum bergerak cukup untuk menjaga kesehatan. Salah satu bentuk aktivitas fisik sederhana, murah, dapat dilakukan kapan saja adalah berjalan kaki. Hanya dengan berjalan kaki, kita dapat meningkatkan kesehatan, menurunkan risiko penyakit kronis, dan menjaga kebugaran tubuh. Oleh karena itu, kami merasa perlu membuat gerakan kecil ini untuk bermakna, meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan gerakan 10.000 langkah sehari. Dalam proyek ini terdapat 3 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana gaya hidup modern termasuk WFH berkontribusi terhadap penurunan aktivitas fisik masyarakat. Yang kedua, bagaimana gerakan 10.000 langkah dapat menjadi solusi sederhana dan inklusif dalam membangun kebiasaan hidup sehat. Yang ketiga, bagaimana implementasi gerakan ini selaras dengan SDGs poin 3, yaitu Good Health and Well-being, serta nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, dan kelima. Gerakan ini sejalan dengan beberapa nilai Pancasila. Pertama, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga kesehatan merupakan bentuk penghormatan pada diri sendiri, sekaligus tanggung jawab kepada diri sendiri juga. Dengan tubuh sehat, kita lebih produktif dan tidak membebani sekitar. Sila kedua, itu tadi sila kedua. Dan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Melalui gerakan ini, kami belajar bergerak bersama, saling meningkatkan dan membangun kebiasaan sehat secara kolektif. Komunitas berjalan kaki dapat menjadi sarana mempererat hubungan masyarakat dengan segala latar belakang. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan ini bersifat inklusif dan dapat dilakukan siapa saja, tidak butuh biaya besar, tidak memerlukan alat khusus, dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga kegiatan ini lebih mudah dan tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya. Adapun pelaksanaan metode proyek kami terdiri dari beberapa tahap.
Pertama, kami mengajak peserta untuk berkomitmen melakukan setidaknya 10.000 langkah per hari. Yang kedua, kami menyebarkan edukasi manfaat berjalan kaki. Ketiga, peserta mencatat langkah harian menggunakan aplikasi penghitung, sehingga perkembangan dapat dipantau. Sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan. Terakhir, kami melakukan refleksi untuk menilai perubahan kebiasaan dan dampaknya pada kesehatan secara umum. Dari proyek ini, kami menemukan hasil yang cukup signifikan. Banyak peserta menyadari bahwa berjalan kaki merupakan kegiatan sederhana yang dapat dilakukan kapan saja. Misalnya sambil pergi ke kampus, sekedar bergerak ketika waktu senggang. Kami juga bahkan melihat tingkat aktivitas mereka meningkat secara nyata, secara subjektif. Peserta merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan lebih produktif menjalani aktivitas. Selain itu, pola hidup menjadi lebih teratur karena peserta mulai menyusun list-list kegiatan yang tadi. Solusi utama kami yaitu menawarkan membangun kebiasaan berjalan kaki kegiatan sehari-hari, misalnya ya tadi beberapa berjalan, terus kalau ya naik tangga pakai lift, tidak pakai lift, naik tangga gitu ya. Terus ada short walk break saat bekerja. Kami mendorong komunitas kecil agar setiap orang saling bisa mengingatkan, bisa memvariasikan kegiatan sehingga lebih seru, tidak monoton. Secara pribadi, saya merasakan banyak manfaat dari proyek ini. Saya menjadi lebih sadar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya kewajiban diri sendiri, tetapi wujud penghargaan atas anugerah kehidupannya. Saya belajar untuk lebih menghargai waktu, mengatur jadwal kegiatan agar bisa menjalani aktivitas di tengah kesibukan masing-masing. Saya juga belajar memahami bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan melalui tindakan sederhana, seperti berjalan kaki ini. Selain itu, lebih merasa peduli terhadap kesehatan keluarga, teman, ingin mendorong mereka ya menerapkan gaya hidup sehat ini ya. Sebagai penutup, gerakan 10.000 langkah sehari ini adalah salah satu solusi sederhana untuk meningkatkan kesehatan di era modern ini. Gerakan ini tidak membutuhkan biaya besar, alat-alat khusus, bahkan bisa dilakukan kapanpun dan hampir dimanapun. Program ini juga mengajarkan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya ini berlanjut terus, bukan hanya proyek ini, tapi sampai menjadi kebiasaan. Sekian dari saya, terima kasih.